Semangat pagi Sobat Touring. Nah, di video kali ini kita akan mengulas motor yang saya pakai di Hayuk Touring Road Trip to Celebes. Ya, jadi selama ini kan saya menggunakan motor Versys 650. Tapi di akhir tahun lalu saya mengganti dengan motor ini. Kalian banyak nih yang bertanya, emang nyaman pakai motor begini? Apa aja kendalanya? Apa saja yang dirubah? Nah, di video kali ini kita akan mengulas tentang hal itu. Simak sampai habis. Oke, di segmen pertama ini kita akan mengulas apa saja sih yang sudah saya modif dari motor ini biar nyaman dipakai di perjalanan yang ya kurang lebih sekitar 5.100 km kemarin lah ya. Kita mulai dari yang atas. Pertama, untuk stang saya ganti menggunakan Pro Taper. Untuk extra protection saya berikan handguard dari Acerbis. Saya lupa tipenya apa. Nah, ini untuk spion harganya 100 ribuan aja. Nah, kenapa saya ganti? Supaya mudah jadi kalau tiba-tiba jatuh, ini akan nggak akan pecah spionnya. Itu aja sih. Emang karena ini murah, jadinya lumayan bergetar ya. Tapi ya cukup oke lah untuk sekali-sekali melihat ke belakang gitu. Untuk navigasi saya pasang ini nih, holder HP dari Osopro. Sudah saya tes dan bener-bener nggak mungkin HP itu jatuh lah ya. Saya masukin ke medan yang terabas-terabas juga oke kok ini. Lanjut ke handle rem. Handle rem ini saya menggunakan merek Pro Taper ya. Tapi merek Pro Taper ini ya jujur aja label-label lokalan lah begitu. Jadi short, dia jadi pendek gitu. Jadi supaya saya enak menggunakan dua jari aja. Nah, ini untuk ban ini saya ganti menggunakan Kenda K280. Depan ukuran 90/90 21. Oke, lanjut ke samping. Di sini saya menggunakan crash bar besutan dari Yogas Biker Shop. Terus di sini ada sponsor kita, Omega Moto M3. Lumayan terang sih. Jauh lah dibandingkan kalau hanya pakai lampu aslinya yang ya cuma segitu doang gitu. Lampu ini sangat-sangat membantu. Untuk di speed yang bisa dicapai motor ini ya gelapan kan nggak mungkin lari di atas 80 lah. Ngeri juga gitu kan. Lampu ini sangat-sangat cukup dan sangat-sangat membantu. Ya, ini merupakan varian SE, jadi sudah dapat guard dan protektor ini ya. Mundur ke belakang. Saya menggunakan softback dari Shat, yaitu Shat TR40. Kenapa saya pilih ini? Karena Shat ini mudah dilepas pasang. Jadi gampang banget ya. Dan ini pakai tali-tali segala macam. Dia tinggal pakai kunci aja. Kunci, buka, tarik, lepas. Jadi kalau saya mungkin beberapa hari di suatu kota, contohnya kayak series Manado, saya mau ke Bunaken, saya mau kemana, tas ini saya lepas. Kalau di kota itu kan biasanya padat, agak gampang untuk melibasnya gitu loh. Kalau kita pakai bag terus, wah susah juga gitu loh. Lanjut di atas ini ada jerigen 5 liter, bisa diisi bensin 5,5 liter. Sangat membantu untuk tangki KLX yang cuma 7,8 liter. Jalur sekembalinya dari Manado menuju ke Makassar, saya akan melewati jalan yang jujur saja pom bensinnya rada-rada nggak jelas, SPBU-nya rada-rada nggak jelas gitu loh. Otomatis saya harus membekali diri dengan jerigen ini. Ya daripada saya dorong gitu loh. Capek juga kan mau dorong berapa ratus kilo. Dan akhirnya memang jerigen ini sangat-sangat berguna ya. Jerigen ini membantu saya selama 3 kali di dalam perjalanan. Untuk ban belakang ini saya menggunakan sepaket ya sama depan ya. Ini adalah Kenda K280 ukuran 120/80/18. Kenapa saya pakai Kenda? Karena ban ini murah banget. Harganya nggak sampai 700 ribu sepasang. Dan surprisingly
cukup nikmat dipakai. Meskipun saya harus jaga terus tekanan bannya. Nah, ini dia nih yang bikin nyaman dari motor ini. Tidak lain dari tidak bukan adalah dengan memodifikasi joknya. Ya, karena joknya KLX itu kecil, keras. Jadi mau nggak mau saya harus memodifikasi jok ini supaya lebih nyaman dipakai di perjalanan yang lebih jauh. Nah, apa yang saya lakukan? Saya merubah bentuk konturnya jadi mirip kayak sendok kalau orang bilang, atau kayak talenan begitu, ngecil di depan supaya mudah pergerakannya, tapi melebar di belakang supaya kalau kita duduk dengan statis dengan jangka waktu yang lama, kita masih merasa nyaman. Lebar di sini itu sekitar 26 cm. Ya, saya menambahkan tulangan di bagian bawahnya sini supaya dia nggak ambles kalau didudukin di sebelah sini gitu. Nah, ya ini ada oleh-oleh sedikit sih dari toli-toli, dicakarin kucing joknya. Sayang juga, tapi gampang lah, ini cuma tinggal ganti ini aja, tinggal ganti covernya aja kan. Terus saya juga diberi satu duffel bag 50 liter oleh Respiro. Nah, sayangnya saya lagi nggak bawa nih. Jadi biasanya duffel bagnya ditaruh di sini. Saya masih duduk dengan nyaman, plus ada senderan sedikit. Nah, dengan ubahan tadi, itu pasti tetap akan ada ubahan-ubahan lagi yang dilakukan. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang masih membuat motor ini kurang sempurna buat saya. Seperti contohnya, tangki yang masih kecil. Jadi karena tangkinya 7,8 liter, meskipun dalam tanda kutip dia bisa mencapai, saya tes ya, satu tangki 240 kilo itu masih belum mogok. Nah, dengan catatan pemakaiannya on road ya, kita ngomong buat touring. Ya kira-kira 1 liternya bisa mencapai 33 km di speedometer. Cukup was-was karena indikator tangki akan berkedip di kilometer sekitar 150. Meskipun masih tersisa kurang lebih sekitar 2,8 liter. Otomatis bisa mencapai hampir 100 kilo lagi. Tapi yang ngeri-ngeri sedep juga kan, apalagi kenyamanan hatinya pasti berkurang gitu loh. Nah, langsung cari SPBU. Nah, kebetulan saya udah beli tangkinya. Jadi tangki ini akan membengkak dari 7,8 jadi 15 liter. Jadi sehingga ketika menurut testimoni, ketika indikatornya berkedip, itu masih tersisa 4 liter. Jadi kurang lebih masih bisa 100 km lebih lah. Dan ya saya bisa merasa nyaman riding 450 kilo. Saya akan melepas crash bar ini karena pemakaian tangki yang besar, crash bar ini nggak akan bisa dipakai lagi. Jadi buat kalian yang berminat crash barnya, monggo, harga dibicarakan. DM aja di Instagram. Terus yang kedua, ya karena motor ini diciptakan untuk bermain di tanah, ya otomatis skoknya terlalu empuk. Jadi ya ini sempat saya setel di maksimal ya, shock belakangnya ya. Tapi tetap kalau full dengan muatan dia masih terlalu empuk. Untuk ban ya load ratingnya masih terlalu kecil. Jadi meskipun ban ini ban murah, nyaman digunakan, tapi ketika bawa beban yang terlalu berat dia tetap akan ayun di bannya. Sebenarnya mesin ini superior, tapi yang kurang adalah gearnya. Jadi ketika dipacu dalam kecepatan yang konstan itu terasa ya mesin terlalu meraung untuk speed yang sangat lambat ya. Jujur karena ini kan memang peruntukannya untuk main di hutan ya. Jadi kalau dipakai di perjalanan on road yang agak panjang ya agak-agak maksa juga sih.
Oke, bagi kalian yang mau memiliki kaos ini nih, ada satu kaos untuk pemenang yang beruntung. Caranya bagaimana? Kalian tinggal tulis di kolom komentar nama, desa, tempat base camp Raung Ijen Overland terletak. Nah, terus kalian tinggal follow di Instagram saya, Hayek Touring, dan Instagram Raung Ijen Overland, serta harus subscribe di channel ini. Kaos ini akan diundi tanggal 18 Juni. Nanti pengumumannya ada di Instagram saya ya. Sekian dulu video kali ini. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan perjalanan kita dari Bone ke Parepare. Kita akan melewati satu kota yang wow, destinasi wisatanya cukup aneh, ada di tengah-tengah alun-alun. Nah, nanti kalian bisa saksikan ya. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini, sudah nonton video ini. Semoga ini menjadi inspirasi kalian dalam menggunakan motor KLX untuk menjadi teman touring kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Thanks.